Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada sore hari ini kita setelah selesai aktivitas bolang ya. Jadi tadi sempat bolang tapi saya tidak sempat lakukan live di tempat ya, karena saya bolang ini bersama dengan anak dan istri saya. Jadi pembolangan saya ini ada di salah satu tepi pantai, di mana tepi pantai ini cukup terkenal ya, karena ini tidak jauh dari pulau saya, tempat di mana Pulau Nusa Kambangan ya teman-teman, Pulau Nusa Kambangan. Jadi pulau yang ada di tengah-tengah laut dan sangat terkenal sekali teman-teman ya, di mana salah satu bambu unik yang ada di sana, tapi saya belum menyelusuri dan sempat bolang tadi di areal tepi di Pulau Nusa Kambangan, tidak jauh di mana laut tersebut adalah Laut Tegal Kamulian. Nah ini sangat luar biasa teman-teman. Hasil bolang beberapa hari ini nanti kita sepil-sepil ya teman-teman, karena ini pusaka-pusaka alam yang saya dapatkan. Mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat Arianto Petuk, sesuatu apa yang saya sampaikan, apa yang saya kaji ini bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nih hasil bolang saya tadi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Seperti cemeti ya. Nah, kayak seperti cemeti ini. Nah ini hasil bolang saya. Ini kayunya kayu bertuah ya. Karena ini ujung udah dibakar nih, sudah dibakar ya. Biasanya kalau kayu-kayu yang sudah terbakar seperti ini, mereka pasti mencari kayu gaharu. Mencari kayu gaharu teman-teman. Kang Senan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini jenis kayu gaharu yang saya dapatkan tadi di tepi pantai laut di Pulau Nusa Kambangan? Karena pembolang-pembolang kayu bertuah itu di tepi laut banyak ya teman-teman. Ada beberapa orang, mungkin orang-orang tersebut itu orang-orang spesialis yang suka mencari kayu-kayu gaharu. Karena kayu gaharu ini terkadang sering terbawa oleh arus laut ya, jadi akhirnya menepi. Tapi untuk mencari kayu gaharu itu harus dibakar teman-teman. Jadi seperti ini nih, untuk mengetahui kayunya jenis gaharu, karena kayu gaharu ini wangi ya. Nah ini sepil semar yang dapat semalam kemarin, nanti Kang. Ini hasil-hasil pusaka alam nih. Nah ada di samping. Oke kita sepil ya hasil bolang saya. Bahkan ini belum saya buka teman-teman, masih biasa saya kalau dapat pusaka-pusaka alam ini masih tersimpan ya, jadi belum saya buka. Ini masih di pakai daun kayak gini. Kemarin Eyang Semar juga masih pakai daun. Nah ini nanti kita sepil ya. Ini hasil bolang kemarin sore. Ketika saya bolang itu cukup lelah, karena saya memburu salah satu hewan. Hewan itu ternyata hewan yang punya bisa tingkat tinggi. Itu king cobra kemarin. Aduh, gedes bener ya. Bolang saya sampai kelelahan, sampai mediator, terus sampai teman saya itu mau pingsan. Mau semaput katanya. Masya Allah. Karena begitu capek kita memang ya. Jadi memburu ya. Memburu salah satu hewan king cobra kemarin. Nah, ini sudah saya upload teman-teman ya. Makasih Mbak Wiwin yang sudah bergabung. Ya.
Ini luar biasa. Tapi akhirnya kemarin saya sempat membobok salah satu namanya bulu perindu, ternyata zong. Akhirnya saya buat saja itu seperti jahe langkung. Saya buat jahe langkung, bambunya saya buat jahe langkung ya. Datang tak diundang, pulang juga nanti tidak saya antar, suruh pulang sendiri. Alhamdulillah ketika itu tersentuh ya. Nah ini hasil bolang kemarin nih ya, walaupun zong tapi alhamdulillah. Nanti kita sepil ya. Mas Semar yang asli itu emas apa kuningan ya? Jadi kalau saya itu bukan sering ya, ada beberapa kali mendapatkan benda-benda pusaka dari bentuknya watak atau gambar dari Eyang Semar. Saya pernah dulu dapat batu gambar Eyang Semar yang itu justru punya nilai karismatik tersendiri ya, punya daya energi yang besar. Terus kemarin juga saya sempat dapat juga di salah satu Songgo Walik, itu ageman salah satu dari saudagar kaya pada masa zaman dahulu. Itu punya ageman Eyang Semar ya, ada salah satu sosok atau khodam pendamping gitu ya, itu namanya Ki Joyo ya. Jadi Ki Joyo ini salah satu khodam pendamping yang dulu bertempat di salah satu Eyang Semar ya. Jadi ternyata orang zaman dahulu juga sudah suka dengan energi-energi yang terkadang tersimpan pada sebuah pusaka-pusaka ya. Tapi kalau saya ya bolang-bolang saja, hasilnya pun ya apa yang saya dapatkan ya, batu ya saya anggap batu, semar ya saya anggap semar, terus kayu ya semua saya anggap kayu. Tapi dibalik semua itu pasti ada manfaat tuah yang tersimpan. Nah itu nanti tinggal penggalian teman-teman ya. Kalau saya tidak menggali tentang sisi kodamnya, tapi menggali tentang keilmuannya. Seperti itu. Semar, keilmuan Eyang Semar itu banyak senyum. Seperti saya ini termasuk keilmuan Eyang Semar. Jadi kalau cewek datang tersentuh dengan senyuman saya, berarti kena ajian Semar Mesem. Kena ajian saya Semar Mesem. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo Ki Anom Arya Kemuning, salam hormat, salam santun untuk saudaraku semua. Dan terima kasih yang sudah bergabung ya. Gitu. Toh ganjel toh. Mana bulu perindu. Oke, Kebumen. Tapi aku lepas lagi. Aku pernah dapat keong emas dari tempat Ismoyo Jati. Oh, Ismoyo Jati ya. Ismoyo Jati Kebumen. Oh, mantap. Kang Anom Arya Kemuning, salam hormat, salam santun untuk saudaraku. Lama kita tak jumpa nih. Wow, mantap. Barokallah Kang Anom. Mantap. Ini hasil bolang ya, teman-teman. Nanti kita sepil ya. Nih, hasil bolang saya nih. Kemarin dulu saya pernah dapat bolang. Waktu itu saya dapat pohon kelapa yang cabang 2. Jadi kelapa dampit ya. Namanya waktu itu dulu tapi udah dimahar sama orang. Namanya kelapa kuku Bayu Aji dan kelapa Banyu Aji. Itu ya. Itu dulu saya pernah dapat kelapa Banyu Aji dan kuku Bayu Aji. Itu yang kecil satu seperti kuku kayak gini, maka saya sebut namanya kelapa kuku Bayu Aji. Itu dulu pernah termahar di salah satu romo saya yang ada di Tangerang. Tapi ketika dibuka, dulu kan ada airnya, ketika dibuka katanya nggak ada apa-apanya. Malah ini saya dapat pusakanya di sini nih. Apakah ini pusaka yang ada di kuku Bayu Aji itu? Saya walau a'lam. Tapi ini saya sudah dapat. Kita sepil ya pakai kamera depan nih. Sambil sepil-sepil hasil bolang saya nih. Ini galeri saya teman-teman. Nah ini sepil ya, hasil bolang beberapa pusaka-pusaka alam. Nah ini nanti kita buka. Ini hasil bolang. Ini hasil bolang tadi pagi nih teman-teman. Ini hasil bolang tadi pagi.
apakah ini kayu apa, kayu gaharu ya. Ini yang menjadi istimewa, ini seperti cemeti tuh, seperti cemeti. Nah, ini keistimewaan yang tersimpan di balik kayu ini, namanya akar. Ini jenis mimang kurung ya teman-teman. Ini jenis mimang kurung. Jadi ini jenis mimang kurung. Jadi biasanya sering membuat orang bingung, linglung ya. Ini punya energi aktif yang bisa dimanfaatkan ya. Nih, oke, siap. Nih hasil kebolang saya. Ini yang ini yang hasil kemarin. Kalau yang ini yang kemarin, akar petir yang saya dapatkan. Tuh. Ini dari jenis pohon pakis ya. Ini walaupun seperti ini, untuk teman-teman untuk mendapatkan jenis akar petir ya harus ada akar yang tersambar. Nih. Oke, kita sepil yang hasil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih jangan-jangan kabur lagi. Tapi biasanya kalau udah di tempat saya ya insya Allah masih. Tapi saya pencet-pencet dulu. takut kabur, malu saya. Ini saya ikat pakai daun ganyong. Kalau orang Cilacap bilangnya irut. Kalau orang Jawa Timur apa itu? Nah, ada 2 lapisan, satu pakai daun ketap. Daun apa yang kemarin ya? Daun ganyong. Tahu daun ganyong? Kalau yang orang jadul mungkin tahu ganyong ya. Daun ganyong. Bismillah. Maaf teman-teman. Masih apa enggak? Oh masih, alhamdulillah. Masih nih teman-teman. Oh, ini hasil kemarin. Untung duduk lepet. Ini kayaknya jenis apa ya? Namanya apa sih? Kentos kelapa. Ya, kentos kelapa, Bang. Iya, betul Kang Surat. Iya, kentos kelapa. Mudah-mudahan kalau ini proses dari alam tembus biasanya teman-teman. Kalau proses dari alam, kita putar-putar ya. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita putar teman-teman ya. Bentar teman-teman, ada sesuatu nih. HP saya bunyi lagi. Bentar ya teman-teman ya, ada sesuatu yang bunyi nih. Mana ini? Kalau ini asli biasanya tembus teman-teman. Kalau asli proses dari alam. Tusuk asap. Ini dulu saya pernah dapat tuh kuku Banyu Aji loh. Kelapa yang lubangnya kelapa tapi dampit temannya. Nah ini malah saya dapat ini. Natural ini teman-teman, natural alam. Yang untung, tapi nggak ini ya. Untung aja nggak apa namanya, nggak bosok, nggak apa, nggak bosok. Nggak hilang kayak gitu ya, mengeras gitu ya, jadi mengeras.
Nah ini kan hampir aja warnanya nih mau apa istilahnya mau kropos apa gitu ya, tapi namanya proses alam. Jadi kayak ya jenisnya kayak mau gitu. Silakan kalau memang ada yang suka ayam hasil dari bolang yang saya dapatkan, nanti bisa masuk ke profil ya. Di profil saya itu ada nomor wadah saya di situ. Nah, boleh teman-teman. Coba kita center ya, takutnya ini nggak tembus. Kalau nggak tembus berarti ya bukan proses alam. Biasanya tembus teman-teman. Saya belum cek karena baru sempat ya tadi pagi bolang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Kang Mas yang sudah berbagi, Kang Yogi. Kalau kentos kelapa biasanya untuk orang-orang yang punya usaha masakan ya, restoran besar tuh biasanya untuk tahan lama, terus awet, terus punya daya tarik, energi positif, memancarkan pancaran agar para pengunjung terasa nyaman di salah satu wilayah ya gitu. Kang Andri, terima kasih. Nanti ya teman-teman saya mau ambil center dulu, tembus enggak ini. Kalau enggak tembus bukan proses alam. Saya mau cek dulu teman-teman. Kalau biasanya mustika kelapa itu biasanya itu dia punya kelebihannya itu biasanya tembus cahaya karena proses dari pengendapan kristal itu dari pohon. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita cek dulu teman-teman. Kalau nggak tembus ya malu saya. Tapi apa adanya aja ya teman-teman ya. Nih teman-teman, oh berarti dia tembus cahaya juga. Nah ini alhamdulillah. Jadi seratnya ketahuan teman-teman. Karena kentos kelapa itu sebetulnya nggak bisa mengeras karena dia seperti busa ya. Yang satu, coba yang satu lagi. Yang satu seperti ini nih teman-teman tentunya. Sehat Kang Astor. Ini yang ini warnanya agak sedikit beda ya. Ini agak sedikit kemerah-kemerahan. Kalau itu putih bening. Kalau ini sedikit kemerah-kemerahan ini. Ya, kalau yang tadi putih bening ya. Kalau ini sedikit kemerah-kemerahan ini nih. Gara-gara ular king cobra ini kemarin saya sampai kelelahan tuh kan. Kalau ini agak bening ya, kuning ya, warnanya kuning bening kayak gitu. Kalau yang satu agak kemerah-kemerahan. Ternyata dua warna yang berbeda. Silakan masuk di Wawa Kang Mas ya, boleh nanti kok. Kalau mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan lebih baik lagi ya, lebih baik lagi. Jadi lebih baik lagi. Kalau saya hanya bolang. Saya dapat bolang, hasil bolang hari ini dapat ini nih teman-teman nih, batu nih kemarin nih. Dapat batu tuh. Dapat batu di salah satu di laut saya bolang dapat batu di laut tuh. Oh. Tuh. Nih tuh.
Jadi oh iya, saya juga pengen tahu ini tembus enggak. Kita cek dulu teman-teman, padat apa enggak. Kita juga pengen tahu. Wah, alhamdulillah ternyata tembus nih teman-teman. Tuh. Alhamdulillah. Berarti ini tembus ya. Ini batu kendit kalau saya ini. Wih, tembus teman-teman. Nah, berarti bagus. Takutnya nggak tembus ya. Kalau yang padat kan nggak tembus ini tuh. Ini bagus nih, kenditnya tembus nih teman-teman nih. Alhamdulillah nih. Oh. Bang, ada biji pisang batu yang gede enggak? Waduh, saya belum pernah dapat kayaknya Kang. Baru dengar malah kali ini. Ya, saya baru dapat. Baru dapat. Belum pernah ya, belum pernah bolang ke arah ke sana Kang. Tapi kalau misalkan ada pasti nanti saya saya ini kan, saya sepil-sepilkan. Nah, alhamdulillah nih bambu kendit. Kalau ini bambu kendit, Bang Kaprel, celali ngopi. Saya hari ini nggak ngopi. Hari ini saya minum jahe susu plus ada gali kelor. Nah, ini saya bikin jahe susu plus jahe, ini jahe plus gali kelor, serutan gali kelor. Nah, ini gali kelor, pusaka gali kelor saya nih teman-teman. Ini yang sudah saya buat untuk media alat terapi untuk penyakit stroke. Ini 117 teman-teman semua ya. Ini kemarin yang saya dapat nih, saya simpan di keranjang yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil saya simpan di keranjang. Nah, ini yang kecil-kecil. Oh. Ini alat dari jenis gali kelor. Ya. Aduh, komennya ada yang bagus. Nah, ini pusaka alam gali kelor untuk 17 ya. Kentos kelapanya saya senang Kang, monggo Kang Mas. Nah, ini gali kelor. Kalau ini gali asem yang saya buat tuh. Nih, gali asem. Kok Bang Kaprel muncul di sini belum live kah Bang Kaprel? Nah, ini gali asem. Tuh. Mantap, gali asem. Jadi gini teman-teman, nanti saya paham, sedikit saya sampaikan ya. Ini terkait tentang kelor ya. Ini terkait tentang kelor. Kenapa kelor ini sering disebut gali kelor gitu ya? Sebetulnya gini, kelor itu biasanya kalau umur berapa tahun kayak gitu atau berapa, itu dia jarang sekali nantinya setelah mati atau itu ya, kebanyakan itu busuk gitu loh, tidak menjadi kayu atau menjadi gali gitu ya. Jadi kelor itu disematkan ke gali itu karena menjadi proses alam seperti ini teman-teman ya. Sama aja kangkung gitu ya. Gali kangkung itu bukan karena kangkungnya itu ya, tapi karena menjadi keras gitu ya, menjadi keras, menjadi kayu gitulah bentuknya seperti itu, seperti jadi masuk ke kategori ke gali. Jadi karena penyematan gali itu kan keras gitu ya, jadi arti dari gali itu keras. Kayak gini nih contohnya.
Ya, jadi kelor itu kan bergabus ya, sama aja kayak kentos kayak gitu tuh, kentos ya. Jadi itu menjadi mustika. Kenapa menjadi mustika? Karena proses ya gitu ya. Jadi jadi kandungan kayunya kelor itu jenisnya silakan nanti ya. Jadi jenisnya kayu itu kelor itu susah menjadi jenis seperti ini, mengeras ya. Kelor ini susah mengeras seperti ini teman-teman prosesnya ya. Nah ini terjadi, jadi dinamakan seperti gali itu artinya keras, jadi jangan salah paham, bukan gali itu warnanya hitam, bukan ya. Gali itu keras, tergantung warnanya, ada hitam ada putih gitu ya, mau coklat mau biru mau kuning mungkin. Nah itu kalau di kayu ya, kalau di kayu itu kadarnya namanya gali. Jadi gali itu belum tentu warnanya hitam gitu ya. Jadi gini ya. Contoh teman-teman cari gali kangkung ya, cari gali kangkung. Yang dimaksud cari gali kangkung itu kangkung yang mengeras gitu ya. Jadi kangkungnya mengeras dimasak ya, tidak akan berubah ya, tidak lonyot gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sanepa bos, gali kangkung itu gini. Bahasa Sanepa itu sebetulnya sanepo ya. Kalau orang Jawa itu bilang sanepo. Apa sih arti sanepo itu? Kenapa dibilang sanepo? Ya kalau bisa juga disebut filosofi gitu ya, filosofi. Kalau di bambu itu filosofi. Kalau orang Jawa bilang sanepo lah ya. Jadi sama aja cari tapak kuntul lagi mabur ya. Itu bahasa-bahasa. Oke, udah ya. Apalagi yang jadi kita. Nah, ini mungkin ini juga kelor. Mbak, beli mie ayam Mbak. Ayah pengen makan mie ayam Mbak. Ini yang saya buat cincin juga ada nih. Bentar, nanti biar saya fokus dengan komentarnya ya. Saya belum fokus, maaf ya teman-teman ya, saya belum fokus dengan komentarnya. Jadi mohon maaf banget ya, maaf. Nih ini juga kelor tuh. Ini juga gali kelor yang sudah saya buat cincin ya. Nih masih ada berapa? Saya kemarin bikin 9. Nah, masih ada enggak? Karena di depan sana tuh. Masih berapa nih gali kelornya nih? Ini kalau dimasukin air tenggelam teman-teman. Tuh, nih. Itu gali kelor ya. Ini gali kelor 1, 2, 3, 4 ya. Berarti baru laku 1. Baru ada yang ngambil 1. Nih, gali kelor. Kalau mau diborong juga boleh. Kalau mau diborong juga boleh nih. Nih, katanya ada yang pengen dibikinin cincin dari gali kelor. Ini udah saya buatkan nih. Yang di daun itu mustika batu kelapa atau yang sering disebut kentos. Mustika kentos itu bahasa Jawa sebetulnya. Kentos gini teman-teman, kentos itu sebetulnya adalah biji ya, kentos itu adalah sebuah biji kelapa yang akan menjadi proses tumbuhnya cikal, itu kentos. Jadi kalau punya kentos kayak gini berarti ada satu kehidupan, tapi karena ini sudah menjadi keras seperti ini teman-teman ya. Nah, keras.
nggak bagus lah ya bentuknya lah ya, apa warnanya juga kayak gini ya, nggak apa-apa mau seperti kusam ya, apa adanya aja teman-teman ya. Ini juga sedikit luka tuh, sedikit luka. Oh. Gali batu kelor Kang berapa? Kalau satu itu ini paling ya, kalau satu kayak gini paling 210 ini nih. Kalau satu nanti tinggal buat ringnya sendiri satu. Kalau diborong juga boleh nih. Tuh kalau mau diborong nih. Tuh kalau mau diborong. Kalau ini gali asem. Ya, potongan gali asemnya juga masih kalau mau dibuat cincin sebetulnya. Terus ini nih hasil bolang. Kalau ini nih saya juga punya nih, bentar. Jadi saya buat warna merah putih. Ya. Saya jadikan satu. Nih. Kalau yang satu dapat nih. Ini juga hasil bolang. Kalau yang ini ya, kalau yang ini nih, kalau yang ini Allahu Akbar. Nih kalau yang ini jadi saya jadikan satu. Kalau yang ini seperti apa namanya ya, kayak ada duri ya. Nah nih kayak ada durinya kalau yang ini nih. Aduh ngeblut tuh, kalau kayak ada durinya kan di dalam tuh. Nah di dalam kayak ada jenis kayak duri. Ini saya kumpulin teman-teman tuh, karena saya suka proses keunikan dari alam. Tapi saya anggap batu aja ya teman-teman. Masalah nanti jangan nanya kodam ya, kalau ke saya jangan nanya kodam. Nanti kalau nanya kodam saya bingung jawabnya. Paling saya kasih kodam kakek-kakek berjubah oren pakai bando. Kodamnya. Karena saya jarang mengkuaksisi dari kodam. Paling nanti kalau ada mediumisasi baru. Kalau ada penguakan mediumisasi. Nah, kalau pengen kodam nanti ada kodamnya, kodam kakek-kakek berjubah oranye pakai bando, nggak pakai peci, nggak pakai tudung teman-teman, tapi pakai bando. Kan kodam itu kan jarang dimiliki ya. Batu yang ada durinya berapa Kang? Monggo itu masuk aja ke WA nih di SS nih. Ini juga ada batu kendit nih, tembus nih hasil bolang tadi sore, bolang tadi pagi di laut pantai selatan. Tasbihnya mau dijadikan kalung Kang, tasbih boleh Kang nih. Ini tasbih. Oh. Nih. Tasbihnya kayaknya kalau dijadikan kalung nggak muat loh Kang, nggak muat loh. Nih saya coba di saya nggak muat Kang. Nih kalau dipakai tasbih nggak muat Kang. Oh, di kepala saya nggak muat. Paling untuk jadi ikat tasbih gini boleh ya. Kijing bungkem ada Mbak, ada. Kijing bungkem paling kayak gini. Masa harus kayak gini tasbihnya? Kayak ayam putri. Nah kodamnya ini teman-teman. Jadi kakek-kakek berjubah warna oranye, tapi warnanya ini enggak oranye ya, pakai bando. Kakek-kakek berjubah oranye pakai bando itu kodamnya. Apa ya, enggak muat kayaknya loh Kang. Loh, enggak muat. Ini kalau dibawa malam-malam ya, dibawa malam-malam kalau kena sinar matahari bisa orang kabur, bener.
bisa orang kabur. Kenapa kabur? Karena ini nyala. Ini kalau kena sinar matahari nyala ya. Kayak pendekar gua. Ini kan. Tuh. Nah, kalau bawa tasbih ini jarang orang bilang syirik atau musyrik ya. Karena salah satu kehebatan dari tasbih itu jarang orang bilang syirik. Dia sudah punya karisma atau kewibawaan yang tersimpan di dalam tasbih ini. Karena tasbih adalah sebagai alat zikir ya. Walaupun bawanya seperti ini, walaupun panjenengan nggak berzikir, itu sudah dibilang ahli zikir. Karena bawanya tasbih. Ya kan? Inilah salah satu kehebatan. Maka kalau ingin membuat sesuatu, energinya penuh karisma, penuh kewibawaan, ya alat-alat zikir. Ya, sebetulnya jadi alatnya alat zikir teman-teman. Nah, seperti ini. Ya karena alat zikir ya. Karena orang-orang yang pegang ini pasti orang yang ahli zikir. Gali asam kujang berapa, Kang? Ini. Nih. Oh, ini keren teman-teman. Ini pusaka yang saya buat, bukan sembarang pusaka. Ya. Nih. Jadi kujang. Ya, kenapa kujang ini biasanya semua dari besi, tapi kenapa saya buat dari kayu? Nah, nilai sendiri teman-teman. Ya. Ya, nilai sendiri. Orang kalau dilihat dari besi pasti sudah bilangnya wah ini berkodam. Besi ya, yang dibuat, yang diciptakan oleh manusia atau terkadang buatan pabrik. Nah, ini kalau ini buatan Made in Arianto Petuk ya. Bahannya semua prosesnya dari alam. Kayunya punya tuah tersendiri. Simbolnya juga punya sendiri. Ini kujang. Kujang kalau dijadikan satu, apa simbol kujang? Ada yang tahu nggak? Kujang. Kujang, ada yang tahu simbol kujang? Kujang ini kalau dijadikan satu, itu simbol kasih sayang, cinta teman-teman. Cuma yang satunya belum saya buat. Jadi kujang itu kalau digabungin kayak gini dua, itu kayak love cinta. Ya makanya harus pegangnya dua. Ya. Jadi kekuatannya biar menjadi satu kayak gini tempelin sebagai tanda cinta. Mbak, ini Mbak, mie ayamnya Mbak. Mbak Puspa. Ambil. Buat potong roti ulang tahun Cak. Besok saya ulang tahunnya besok. Besok saya ulang tahun ya. Banyak kado yang akan saya hadiahkan. Nggak usah pada berebut. Bayar. Oke, siap. Berapa? Berapa itu, Kang? Berapa sih? Maunya berapa coba? Semuanya masih insya Allah. Semuanya 4. 24. Ntar saya ambil uang dulu ya teman-teman buat bayar mie ayam. Insya Allah masih. Insya Allah. Semar mesemnya, semar mesem pokoknya. Cek mahar kujang. Silakan Mbak Aji Goning. Silakan di screenshot. Di SS ya, nanti masuk ke wawa saya. Jadi atau mau gali kelor juga boleh nih. Nih, ini gali kelor. Ya. Jadi saya lebih suka membuat pusaka-pusaka alam terutama dari kayu. Jadi dulu malah pernah saya dapat kujang, bukan kujang ya. Jadi pernah dapat galih asem itu sudah lepas dari pohonnya. Itu umur lebih daripada 300 tahun. Saya dapat di daerah Purbalingga, Wokerto waktu itu. Itu terbentuk, terolah menjadi seperti tombak kujang, kayak bukan seperti tombak ya, tapi bukan kujang, seperti tombak kujang. Itu terbentuk secara proses alam. Itu dulu pernah saya dapat. Itu di daerah Purbalingga. Ya, dulu pernah dapat. Nah, kalau ini belum lepas dari pohonnya, cuma memang sudah mulai mau lepas sebetulnya ya. Nah, ini gali asem. Jadi nggak mudah mencari gali asem teman-teman ya. Apalagi ini pohonnya umurnya
lebih daripada 300 tahun. Jadi pasti punya energi tersendiri ya. Mudah-mudahan rakyat sudah nggak mau makan ini. Nah, jadi semuanya saya buat ini kelor, ini juga kelor teman-teman ya. Bedakan nah, spill manten apa ini? Jadi gitu. Nah, jadi ini pusaka-pusaka alam ya. Siap Kang Sigit. Nah, silakan. Hati-hati ini jangan sampai jatuh ya teman-teman ya. Hati-hati ini jangan sampai jatuh. Kenapa? Karena gali kelor gali asam ini seratnya ini tidak beraturan, jadi tidak searah seratnya. Jadi ini kalau jatuh hati-hati, takutnya ini patah ya. Takutnya ini kalau jatuh kena benturan takutnya ini patah. Beda dengan gali kelor. Kalau kelor mau jatuh mau dilempar kayak gini nggak patah teman-teman ya, beda. Tapi kalau kujang ini perbedaannya, kalau jatuh rentangnya patah ya, beda kalau besi mau dilempar kayak apa ya nggak, paling cuma bengkok nggak patah. Tapi kalau kayu gali asam ini harus tidak boleh untuk membenturkan, tapi untuk ditempelkan kalau untuk mengambil energi yang ada di salah satu ini ya, ditempelkan boleh, atau untuk menjadi alat pijat juga boleh ujungnya ya. Ini simpan ya. Sebetulnya gali kelor dan gali asam itu energi dari keunikan faedah tuahnya ini sebetulnya hampir sama teman-teman ya, cuma beda kapasitas saja. Kalau ini semakin lebih keras pengerasannya karena ini memang kayu yang sudah bisa diolah menjadi suatu bahan. Tapi kalau kelor sendiri ini kalau dipakai bahan ini akan hancur, lebur, tidak bisa menjadi bahan. Salah satu misalkan di gergaji yang sudah dipotong kelor ya, yang besar dipotong di gergaji terus mau dijadikan bahan, ini nanti tidak bisa, tidak kuat, pasti akan keropos karena ini tidak punya pengerasan. Makanya kalau menjadi kayu atau gali ini namanya sudah proses alam. Nah ini baru bisa diolah menjadi jenis-jenis untuk suatu pengobatan. Nah salah satunya gini. Kalau nggak percaya buktikan, potong aja pohon kelor, potong ya, simpan. Pasti itu nanti akan busuk ya. Bukannya menjadi keras, tapi itu akan busuk. Bedanya itu kayu, jenis kayu kelor ya, atau pohon kelor. Jadi kenapa dibilang gali? Gali itu berasal dasarnya ya gali ya. Jadi bukan karena warnanya. Jangan dibilang gali itu warnanya hitam, banyak sekali. Jadi gali itu adalah proses pengerasan dari sebuah kayu itu sendiri. Gali itu dasar gali. Jangan gali itu selalu warna hitam, berarti panjenengan tahunya gali itu warnanya hitam. Jadi seperti itu teman-teman. Gali itu jangan diartikan karena di TikTok saya itu mau 1 juta penonton di gali kelor saya. Jadi harus paham ya antara pohonnya ya. Kalau pohon itu kan pasti sudah menjadi bentuknya kayu. Jadi kalau kayak kangkung, gandul, kates, gedang itu tidak bisa menjadi walaupun nama pohon itu tidak bisa menjadi pengerasan atau menjadi gali. Kangkung itu bilangnya sanepo. Tapi proses kangkung bisa menjadi kayu itu bisa. Ya, silakan. Jadi gali itu bukan karena sesuatu yang terjadi. Lihat jenisnya, jenis pohonnya. Jadi kalau mau mengartikan gali itu karena proses pengerasan pada sebuah kayu itu ya. Itu kayu setigi bagus gak Kang? Bagus, karena itu punya tuah. Ya kayu-kayu yang bertuah itu pasti punya energi khusus ya. Biasanya misalkan kayu yang secara langsung bertuah, contoh kayak kayu setigi itu jarang sekali hewan-hewan mau hinggap, atau hewan-hewan yang berbisa tingkat tinggi itu jarang ada di sekeliling ya. Terus pohon kandri, kenapa pohon kandri ini sebagai penangkal petir ya, walaupun kecil pohonnya. Makanya sering orang zaman dahulu itu untuk mencari penangkal petir, dari kalau zaman sekarang kan sudah ada ya medan
penangkal petir dari magnet. Kalau zaman dahulu itu pakai pohon kandri namanya. Itu mau petir berapapun besarnya, ketika mau itu sudah menjadi penangkal, itu namanya pohon kandri ya. Kayu gaharu pasti kayu gaharu karena punya daya tarik tersendiri, karena jenisnya dari salah satunya wanginya yang luar biasa. Bahkan kayu gaharu itu sering dipakai wewangian di Arab sana ya. Kayu gaharu ya, jadi seperti itu, punya tuah tersendiri. Maka untuk memahami jenis-jenis kayu pohon itu harus paham ya, apa sih manfaat dari tuah alamnya ya, kayak gitu. Jadi digali, kalau mau menggali pasti nanti akan tahu ya, akan tahu dengan kajiannya ya. Jadi bukan karena belajar dari Google, tapi punya, oh kenapa sih kelor kok ini, nah makanya dipahami pohon kelornya gitu. Jadi kalau orang pasti akan punya keilmuan dengan pemahamannya. Nanti akan ditemukan lagi ya. Contoh gini, yang sering saya amati kemarin, terjadi suatu keramaian ya, keramaian di mana laut itu dibendung. Saya sebetulnya mau ketawa ya, laut itu dibendung. Yang bendung pakai apa coba? Nggak pakai kayu, pakai bambu ya kan. Nah, perlu dipahami, saya laut itu dibendung pakai bambu ya. Nah, sebetulnya saya sudah memahami ranah itu, tapi karena itu bukan ranah sesuatu yang di luar saya ya, saya hanya tersenyum saja. Ya, laut dibendung pakai bambu. Kasihan ya. Ya, kemarin sempat ada saudara yang ada di Banten itu kemarin kontak, kan apa manfaat dari sebatang bambu yang ditancapkan di laut, padahal dia mau mengkuak sisi lain energi kekuatan dari sebuah bambu yang tersimpan di laut. Jadi bambu semakin tersimpan di laut itu umurnya ratusan tahun teman-teman ya, bukannya rapuh atau kropos, tidak ya. Itulah hebatnya bambu bila mana tersimpan di dalam air ya, ada. Nah, abang mau tanya, kalau manfaat kayu setigi laut bagus enggak? Kalau manfaat setigi laut bagus dong Kang Mas. Ya, itu biasanya sering digunakan untuk anti bisa ya, anti bisa atau menetralisir energi-energi yang negatif gitu. Jadi kebanyakan tuah kayu ini biasanya, kebanyakan ya yang saya sering gali itu untuk tolak balak biasanya. Tolak balak, tapi itu untuk energi-energi yang negatif. Kalau yang ke arah energi yang positif biasanya ini untuk pengendalian tentang spiritual, kebatinan, biasanya spiritual tentang kebatinan. Kalau kayu-kayu bertuah, karena masih nanti masuknya ke atas langsung sih ya, kayak gitu. Jadi nanti bukan hanya, tapi kebanyakan memang kayu yang bertuah ini pasti punya manfaat bagi sang pemiliknya. Itu ya, contoh aja sepeda motor pasti ada manfaatnya bagi sang pemiliknya, tinggal gimana cara memanfaatkan. Misalkan panjenengan hobi burung, ya sudah ya, punya burung kenari, ya udah kenarinya buat ini gitu. Apa itu Kang? Nah, jadi orang yang semakin punya keunikan tersendiri itu pasti punya barometer ya, suatu kehebatan yang dia miliki. Jadi 1.000 orang dengan 1 orang itu lebih kekuatannya lebih kuat mana? Kalau dari sisi untuk cepat mengenal, 1.000 orang dengan 1 orang lebih cepat mana dalam sisi kekuatan untuk mengenal? Kekuatan ya, kekuatan untuk mengenal. 1.000 orang dengan 1 orang untuk mengenal kekuatannya, pasti 1 orang ya. 1 orang, 1.000 orang untuk mengenal daya kekuatannya. Mengenal ya, untuk mengenal. Contoh, misalkan nama saya Arianto Petuk, ada 1.000 orang. Saya di gerombolan Arianto Petuk. Saya tepuk tangan. Semua tepuk tangan. Mana ini yang Arianto Petuk, walaupun kekuatannya, dalam kekuatannya lebih besar daripada 1.000 orang. Tapi daya kekuatan sesungguhnya untuk cepat mengenal itu 1 orang. Contoh, saya sebagai sosok Arianto Petuk dengan background apa adanya, losdol pokoknya. Ya. Begitu saya langsung
kayak gini, wah itu Haryanto Petruk, gila Haryanto Petruk. Walaupun seperti ini. Jadi paculah diri panjenengan menjadi sesuatu gelombang yang positif. Jadi kalau mau memunculkan gelombang yang sesuatu kekuatannya untuk saling mengenal, munculkan gelombang yang positif ya. Jadi nanti kekuatannya cepat sekali bisa dikenal. Gelombangnya gelombang yang positif, jangan gelombang yang negatif. Karena gelombang yang negatif pasti pada suatu saat akan merobohkan atau menjatuhkan dirinya sendiri. Tapi kalau gelombang yang positif wangi, biasanya orang-orang pada zaman dahulu ya, kenapa makamnya ada di atas gunung, kenapa makamnya punya makam yang tinggi gitu ya, kenapa selalu ada di daerah, karena dia pasti punya energi yang sangat besar, kekuatan yang sangat besar. Kalau teman-teman boleh perhatikan nih, misalkan kita di sini, ini kan ada istri saya, ada anak saya, jadi energinya pasti terbagi. Naik lagi sedikit ke gunung, nggak usah ke gunung dulu, ke gunung udah terlalu tinggi, sedikit lagi ya, di salah satu bukit lah, bukit yang mungkin di hutan, itu energinya pasti sudah berubah, ya daya pancarnya pasti sudah berubah. Energi panjenengan itu akan menyerap dari berbagai sisi lain pasti di situ. Ya, karena tidak terbagi oleh golongan manusia lagi, bahkan bisa bersentuhan pada golongan-golongan bangsa lain. Ini pasti akan berterap lagi. Naik lagi ke gunung, wah, udah energinya begitu besar sehingga terpancar, jenengan bisa mengaktifkan energi-energi yang ada di sekeliling itu, yang mengelola, bahkan mau mengelola suatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan di sekelilingnya, gitu ya. Wih, keren banget teman-teman. Nah di situ naik lagi ke puncak lagi, push, itu pasti berbeda. Nah disitulah pengaktifan pengendalian pada diri manusia. Makanya tak usah heran ketika orang-orang pada zaman dahulu ketika mencari suatu kekuatan energi pada dirinya, dia akan lari ke atas biar dia akan tahu seberapa, dan itu akan bermusabah sebegitu luar biasanya. Terkadang ya saya sendiri belum melakukan hal itu, tapi pernah saya belajar dari pembimbingan guru. Baru naik gunung aja sudah berbeda teman-teman. Ketika saya berdiam menikmati suasana, subhanallah, semuanya seperti berzikirullah, semua seperti berzikir. Begitu dahsyatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gali asam tuahnya untuk apa Kang? Kalau gali asam untuk pengobatan, sering digunakan untuk pengobatan. Biasanya digunakan untuk pengobatan, biasanya difungsikan menurut alat pijit terapi ya, biasanya. Karena biasanya gali asam ini untuk menetralisir energi-energi yang negatif. Dalam artian energi negatif itu bukan karena termasuk dari golongan bangsa jin ya. Gini teman-teman. Nanti biar nggak salah paham ya. Kenapa saya mengatakan untuk menetralisir sesuatu energi negatif? Ingat, energi negatif itu bukan karena dari golongan bangsa-bangsa yang ada di luaran. Nanti, karena kemarin saya, Kang itu mahalnya berapa? Mahalnya 200, mahalnya berapa Kang? 500, mahalnya berapa Kang? 1 juta, 3 juta. Ya, apa fungsinya Kang? Menetralisir energi negatif. Pasti ranahnya pasti ke hal-hal tentang gaib. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi ranahnya bukan karena tentang sesuatu hal gaib saja ya. Energi negatif itu terkadang tersimpan di dalam diri kita. Satu, mungkin dari pemikiran kita yang terlalu lelah dan capek. Karena ini punya energi yang bisa meredam suatu energi negatif. Ketika pegang ini ada terasa nyaman gitu. Jadi menetralisir energi yang negatif. Ada daya pacu merubah sesuatu pola pikir yang biasanya nih kita marah-marah, tahu-tahu redam emosinya karena punya daya energi positif. Contoh ini gali kelor. Ini kan mampu meredam suatu energi panas yang ada pada diri kita. Makanya ini untuk meredam itu ya. Jadi jangan terus rananya ke wah ada jinnya, ada setannya.
Aduh, capek saya. Paham ya? Jadi ini bisa difungsikan untuk apa? Untuk diri panjenengan. Inilah manfaat sesuatu proses alam yang terjadi. Kang, malah akhirnya muju bang, jangan-jangan nanti rumah saya banyak hantunya. Masya Allah, bukan itu ya. Paham ya? Saya mau ketawa. Aduh. Jadi gitu, menetralisir energi negatif itu terkadang tersimpan di dalam diri gitu. Tahu-tahu sering marah-marah. Apa kamu? Apa? Woi, apa? Nah, ketika memegang galih kelor, itu meredam hawa panas yang mungkin karena adanya suatu daya pacu yang sering dimunculkan, kelelahan-kelelahan. Itu ya. Jadi gitu. Jadi nanti punya daya. Jadi akan merubah sesuatu energi yang negatif dirubah dengan sesuatu yang positif, pengolahannya. Jadi nanti pemikirannya smart, orangnya bijak, santun gitu ya. Jadi jangan terus menetralisir energi negatif. Wah, tenang, berarti besok kalau saya jualan taruh itu terus saya tanya kepada dekat gitu ya. Bukan itu. Tapi dibalik itu juga ada kemampuan untuk menetralisir energi negatif. Salah satu energi negatif itu beberapa golongan. Ada pada diri kita, ada pada golongan lain gitu ya. Ada pada diri manusia. Contoh misalkan manusia tahu-tahu mau marah-marah nih. Begitu dekat dengan kita, Mas, gimana kabar, sehat? Loh, tadi marah-marah ketika datang ke saya langsung gimana Kang, sehat? Berarti itu yang dimaksud bisa menetralisir energi negatif. Karena dari kemarin marah-marah ke saya. Itu ya. Jadi jangan heran ketika orang marah-marah nih, mau marah-marah ke saya nih. Dari jauh bawa golok. Begitu dekat dengan saya. Kang, gimana kabar Kang? Lah, alhamdulillah sehat Kang. Oh ya, ayo ini kan duduk. Ayo makan dulu, ngopi-ngopi gitu. Saya tahu dia bawa golok. Dia nggak sadar goloknya. Mana goloknya? Padahal goloknya masih dibawa. Saya nanya, itu golok buat apa? Saya nggak bawa golok kok. Kan heran. Nah, itulah dibalik sebuah manfaat yang tersimpan. Jadi jangan terus coba kalau bawa golok ya. Alhamdulillah sesuatu ini energi alam yang tersimpan. Tahu-tahu marah-marah terus menghantam kan. Nah, ini berarti punya daya energi positif untuk keselamatan. Gitu ya. Paham ya? Salam sehat Kang, sehat selalu. Kang Mas Ari Surabaya hadir. Salam hormat saudaraku dari Surabaya. Wong deso kalau udah mancing ada nggak Mbak? Wong deso kalau untuk mancing. Saya kalau buat mancing pakai bulu perindu, kalau enggak bambu rencang kencono sebetulnya. Bambu petok ada Mas, ada. Tuh bambu petok saya tuh. Bambu petok saya tuh. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi biar tidak gagal paham, karena banyak sekali apa yang saya sampaikan ada yang berbeda pandangan, tapi tidak apa-apa karena mungkin pemahamannya lebih ke arah yang gaib. Tapi nggak apa-apa, walau bisawab ya. Makanya hati-hati dengan pembelajaran tentang hal gaib. Lebih baik kita menggali potensi kekuatan yang ada pada diri kita, bukan karena suatu kodam ya. Kodam itu akan mengikuti jejak langkah energi yang kita miliki. Jenengan mampu menampung kodam sebesar apapun ketika jenengan siap menerimanya ya. Siap menerimanya, bukan dicari-cari. Kodam itu nggak usah dicari-cari, tapi gimana jenengan siap menerimanya ya. Tinggal siap. Kalau jenengan sudah siap menerimanya, insya Allah itu akan tertera pada diri panjenengan. Udah jenengan gak usah, kodamku bantu. Ngapain? Dengan sendirinya dia akan, namanya juga sang pembantu. Jadi seperti itu ya. Panji Kumara, ya Kang, manfaat bambu pati lele Mbah. Manfaat bambu pati lele ini sebagai senjata.
Untuk boleh difungsikan untuk usaha, boleh untuk spiritual juga boleh. Pati lele yang sering seperti sebagai senjata. Senjata apa? Terserah. Ya senjata. Jadi pati lele ini fungsinya itu ketika mengenai, ya berarti pati lele senjata ya. Ketika mengenai tepat pada titik sasaran itu senjata pati lele. Jadi senjata yang ketika mengenai tepat pada titik sasarannya itu senjata. Tepat mengenai pada titik sasarannya. Kenapa dibilang pati lele? Karena biar perilaku dan sifat kita ini tidak seperti hewan, ya. Repot teman-teman kalau kita punya senjata mengenai tepat titik pada sasarannya ketika perilakunya seperti hewan. Ini pati lele teman-teman. Ini pati lele nih. Ini ya, pati lele ini sesungguhnya. Pati lele. Jadi pati lele itu adalah senjata, ya. Pati lele itu adalah senjata tepat mengenai pada titik sasarannya, teman-teman. Jadi seperti itu. Ini salah satu pati lele, senjata, ya, senjata bagi kita, senjata. Sepil bambu petuk, Kang. Bambu petuknya nggak ada, Kang. Bambu petuknya saya ada, tapi jenisnya bambu petuk jalu nih, kecil nih. Mana ya, masih ada bang enggak? Nih bambu petuk saya seperti ini, Kang. Tuh jenisnya, tuh kecil-kecil. Kalau yang besar sudah enggak punya saya, sudah habis ya. Ada lagi yang mana lagi? Ada lagi enggak? Nih bambu petuk saya kecil-kecil, Kang. Tapi kalau untuk koleksi pribadi boleh ini masuk, tapi kalau untuk bisnis nggak masuk ya, karena bisnis piring petuk itu nggak usah diikutin dulu ya. Kalau yang suka nyari bambu petuk, khawatirnya satu, lepasnya pengendalian diri, hancurnya rumah tangga, hancurnya suatu karir dan yang ada di lingkup keluarga. Biasanya seperti itu. Hati-hati bermain tentang bambu petuk. Orangnya terkadang gelombang nafsu yang dikeluarkan, ya, gelombang nafsu yang dikeluarkan. Kenapa gelombang nafsu? Karena adanya sebuah nilai nominal, ya, bukan kajiannya. Pring petuk itu sebetulnya keilmuan yang sangat valid. Pring petuk, peringatan dan petunjuk. Peringatan dan petunjuk. Peringatannya itu adalah kesabaran, petunjuknya itu hati. Jadi keilmuan pring petuk itu ilmu yang sangat tingkat tinggi. Kesabaran dalam hati. Ilmu yang dasar, ya. Kenapa ilmu yang dasar? Karena melawan orang sabar sehebat apapun keilmuan kita, pasti kita tidak akan mampu menghadapinya. Karena dukungannya langsung pusat, ya, dukungannya langsung pusat. Orang-orang yang sabar itu dukungannya pusat. Sabar, ya. Karena apa? Allah itu ada pada golongan orang-orang yang sabar. Wadah, ya, itu keilmuan pring petuk. Maka lebih baik gunakan keilmuannya, ya, tingkatkan kesabaran pada diri kita. Itu punya pring petuk, ya, walaupun belum punya agemannya. Kalau ini kan untuk ageman. Jadi pring petuk itu keilmuannya pring petuk, peringatan dan petunjuk. Peringatannya itu kesabaran. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita, itu selalu ada suatu kesabaran yang harus tertanam, ya. Petunjuknya itu selalu ada di dalam hati, ya. Karena kekuatan yang sesungguhnya itu adalah tirakat di dalam hati. Maka simpanlah kesabaran itu di dalam hati. Itu ilmu valid, ya, ilmu yang sangat dahsyat kekuatannya. Jadi misalkan kalau diapainnya senyum gitu, ya. Jadi itu, ya. Gunanya kembang pring apa, Kang? Kalau kembang pring itu untuk kerezekian, untuk tolak balak juga bagus, menetralisir energi-energi negatif biasanya tuh. Tuh bunga bambu tuh. Mana ya? Bunga bambu saya. Oh, tuh di pojok di sana tuh. Biasanya tuh. Tuh bunga bambu tuh. Mana ya? Bunga bambu saya. Oh, tuh di pojok di sana tuh. Itu ada bunga bambu. Itu ada 2 bunga bambu saya. Jadi tempat saya kayak gini, teman-teman. Pusaka-pusaka alam semua di sini, ya. Salam dari Sumatera. Waalaikumsalam, Kang Mas Ronald. Salam hormat saya untuk saudara di Sumatera. Salam hormat ya untuk teman-teman semua, ya. Oke, teman-teman. Ternyata saya harus istirahat dulu.
karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Di antaranya saya mau makan dulu. Jadi nggak enak kalau makan sambil ngobrol. Jadi terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai jalinan tali silaturahmi ya. Tidak ada niat saya untuk menggurui ya, tapi saya di sini ingin selalu belajar dan terus belajar, saling menjalin tali silaturahmi. Dan bila mana ada sesuatu kekurangan ya, kekurangan dari saya atau perbuatan ataupun lisan yang terkadang kurang berkenan di sahabat-sahabat Arianto Peduk yang sudah menyimak dari tadi, saya mohon maaf. Dan bila mana untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk di luar batas kemampuan saya, bila mana ada suatu sentuhan energi buruk yang tersentuh kepada sahabat-sahabat Arianto Peduk, saya juga mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, amin. Dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua, dan dimudahkan segala hajat serta urusannya, amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk. Salam hormat saya, salam santun dan hormat saya. Barokallah, barokallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.